Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5181. Saat dia melihat prompt system, Elaine murka. Dia tidak pernah menyangka debut siaran langsungnya akan sangat rendah. Ini menyebabkan harga dirinya sangat terluka. Marah. Dia langsung menghubungi layanan pelanggan platform. Dia mendengar layanan pelanggan berkata, "Hai, ada yang bisa saya bantu?" Elaine membentaknya dengan marah. "Mengapa Anda memblokir ruang siaran langsung saya? Siapa yang memberikan Anda hak? Benar, percaya atau tidak, saya akan memanggil polisi." Layanan pelanggan dengan cepat menghibur. "Halo, harap tenang dulu. Bisakah Anda memberitahu saya alasan Anda diblokir?" Elaine berkata dengan marah. Tiba-tiba sebuah pengingat muncul, mengatakan bahwa saya menghina orang lain. "Apa artinya?" Layanan pelanggan berkata dengan sopan. "Nyonya, tolong berikan nomor ID platform Anda, atau nomor ponsel Anda saat mendaftar." Elaine berkata dengan marah. "Nomor ini yang gunakan untuk menelepon." Layanan pelanggan berkata, "Tunggu sebentar. Saya akan memverifikasi alasan spesifiknya." Kemudian, ada suara keyboard yang berderak dari pihak lain. Setelah itu, layanan pelanggan menjawab, "Halo Nyonya, setelah penyelidikan kami, seorang pengguna platform mengeluh bahwa Anda menghinanya dalam pesan pribadi. Menilai dari tangkapan layar catatan obrolan yang dia berikan, memang benar bahasa Anda sangat tidak bagus. Tepatnya, ini pelanggaran peraturan di platform kami. Anda lihat juga pesan apa yang dia tinggalkan di ruang siaran langsung saya. Dia mengatakan bahwa akunnya tidak berguna jika dia masuk ruangan siaran langsung saya. Apa itu tidak menghina orang?" Layanan pelanggan dengan sabar menjelaskan. "Halo, Bu. Menurut uraian Anda tadi, konten pesan pengguna ini di ruang siaran langsung Anda tidak melanggar peraturan platform kami. Itu masih konten komunikasi normal. Namun Anda menghina pihak lain dan mengutuk keluarga pihak lain. Ini jelas telah meningkat ke tingkat serangan pribadi. Kamu tidak masuk akal. Kamu." Elaine berkata dengan marah. "Kata-kata seperti itu jelas memalukan. Dan kamu masih mengatakan itu masih komunikasi normal. Mengapa kamu sangat melindunginya? Dia yang pertama kali masuk ke ruang siaran langsung saya untuk mengoceh. Dia melarikan diri setelah mempermalukan saya. Apa saya tidak boleh memarahinya beberapa kata? Apakah saya pantas dipermalukan olehnya?" Layanan pelanggan tidak punya pilihan selain menjelaskan dengan suara yang bagus. "Bu, mungkin kata-katanya benar-benar membuat Anda merasa sedikit tidak nyaman. Namun menurut peraturan platform kami, kata-katanya belum menyentuh garis bawah platform. Sedangkan apa yang Anda kirim ke pihak lain memang terlalu berlebihan. Administrator kami melarang ruang siaran langsung Anda selama 72 jam juga sesuai dengan peraturan. Saya harap Anda bisa mengerti." Elaine berkata dengan marah. "Saya mengerti. Saya mengerti. Saya membayar 2.000 yuan. Tidak apa-apa jika Anda tidak membantu saya. Tetapi Anda masih menindas orang jujur daripada bajingan itu." Pelanggan layanan berkata tanpa daya. "Nyonya, pertama-tama, saya harus mengklarifikasi dengan Anda. Kami benar-benar tidak memihak pihak manapun. Kami hanya mengikuti aturan platform kami. Selain itu, saya juga melihat pesanan promosi Anda. Jumlah totalnya 2.000 yuan. Tetapi sebelum ruang siaran langsung Anda diblokir, pesanan promosi Anda total 15 yuan dan 80 sen. Karena ruang siaran langsung Anda diblokir, pesanan promosi juga ditangguhkan. Anda bisa mengajukan pengembalian dana kapan saja. Kami akan mengirimkan saldo ke akun pembayaran Anda dengan cara yang sama. Jika Anda masih membutuhkan layanan promosi, Anda dapat melanjutkan pesanan promosi ini setelah ruang siaran langsung tidak terkunci." Bab 5182. Elaine sangat marah pada petugas layanan pelanggan. Dia merasa bahwa semua ki dan darah mengalir ke kepalanya dalam sekejap, dan seluruh otaknya berdengung. Kemarahan dan keluhan yang ekstrim ini membuat tangannya gemetar, dan bagian atas dan bawah giginya juga gemetar karena itu alih-alih membuat suara berderak. Di luar dugaan, kali ini customer service berkata lagi, "Bagaimana ini Bu?
Meskipun memang ini salah Anda sudah bersumpah, saya bisa memahami perasaan Anda sampai batas tertentu. Untuk menebus pengalaman buruk Anda, saya akan memberi kartu berisi 2 kupon promosi untuk diskon 5 yuan dikirim ke akun Anda. Saat Anda membuat pesanan promosi lain kali, Anda dapat menggunakannya selama jumlah tunggal melebihi 2.000 yuan. Elaine tidak dapat menahan diri. Seluruh tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Dia mengutuk dengan marah. Persetan dengan kuponmu. Dapatkan kupon nenekmu. Simpan saja untuk membeli peti mati dirimu sendiri. Elaine melempar ponselnya ke lantai. Layar ponsel langsung gelap. Segera setelah itu, karena keluhan di hatinya, Elaine duduk sendirian di depan meja rias dan mulai menangis. Claire, yang berada di lantai bawah, mendengar gerakan di lantai atas saat ini. Dia berkata, sepertinya ibu sedang berdebat dengan seseorang. Aku akan pergi melihat. Setelah itu, dia meletakkan sumpitnya, dan dengan cepat menaiki lift. Ketika dia datang ke pintu kamar Elaine, dia mendengar Elaine menangis dan memarahi di dalam. Bajingan, ini membuatku kesal. Aku tidak pernah dianiaya seperti ini seumur hidupku. Ketika Claire mendengar ini, dia segera membuka pintu dan masuk. Melihat ibunya duduk di meja rias menangis tanpa henti, dan ponselnya jatuh ke lantai, dia langsung bertanya dengan prihatin, "Bu, ada apa denganmu?" Melihat Claire, Elaine menangis dan mengeluh. "Gadis baik, kamu nilai ibumu. Seseorang mempermalukan ibumu, dan ibumu memarahinya, dan akun ibu diblokir. Apakah menurutmu mereka masih manusia saat melakukan ini?" Claire bingung. "Bu, apa maksudmu? Siapa yang mempermalukanmu? Siapa yang memblokir akunmu? Akun apa yang diblokir?" Elaine menangis dan berkata, "Ibu baru saja memulai siaran langsung. Dan seorang bajingan masuk dan berkata bahwa akunnya tidak berguna. Dan dia melarikan diri setelah mengatakan itu. Saya sangat marah sehingga saya mengiriminya pesan pribadi dan memarahinya. Lalu platform memblokir saya." Claire bertanya dengan takjub. "Bu, kamu sudah memulai siaran langsung?" Ya, Elaine tidak menyembunyikannya rahasia lagi. Dia berkata terus terang, Hana bisa menghasilkan banyak uang dari siaran langsung. Dia sangat bahagia sehingga dia tidak terlihat seperti manusia. Dan dia bahkan berlari di depanku berteriak dan minum 6 kali. Ya, saya berpikir, mengapa saya tidak bisa melakukan siaran langsung seperti dia? Jadi saya juga membuka ruang siaran langsung. Siapa sangka ini akan terjadi tepat setelah siaran. Saat dia berbicara, dia menyeka air matanya dan tersedak oleh isak tangis. Memang benar dia meninggal sebelum dia lahir. Dan sang pahlawan menangis, wow. Claire dengan enggan berkata, "Bu, kamu tidak kekurangan makanan, minuman, atau pakaian. Kamu tidak kekurangan apapun. Mengapa harus meniru orang lain dan melakukan siaran langsung?" Elaine kembali dengan ekspresi tidak senang. "Saya tidak butuh apa-apa di sini. Coba kamu lihat, selebritas internet masih siaran langsung setiap hari. Lihatlah selebritas internet yang berpenghasilan ratusan juta setahun. 365 hari dalam setahun. Saya tidak sabar menunggu siaran langsung mereka. Ada juga selebriti yang tidak cukup sibuk untuk syuting, menyanyi, dan tampil di variety show, dan bahkan siaran langsung di media sosial ketika mereka punya waktu. Dibandingkan dengan mereka, saya bukan apa-apa. Mereka tidak berpikir mereka menghasilkan banyak uang. Apa hak saya untuk berpikir bahwa uang membakar tangan saya?" Claire menghela napas. "Bu, tidak semua orang bisa melakukan siaran langsung. Siaran langsung Bibi ditonton oleh orang lain. Itu karena keluarganya lumpuh di tempat tidur. Ada Paman dan Harold. Dan di sampingnya ada nenek yang berusia 80 tahun. Ini menjadi nilai jual siaran langsungnya." Mengatakan itu, Claire juga ingin menghibur ibunya. Jadi dia berkata, "Bu, jangan khawatir. Kalau Bibi seperti kamu, jika dia menyiarkan siaran langsung sendiri, tidak akan ada yang menonton." Elaine mengerutkan kening, dan bertanya dengan marah, "Claire, apa maksudmu?" "Saya siaran langsung, tetapi tidak ada yang menontonnya." Bab 5183. Claire tidak menyangka dia datang untuk menghibur ibunya, tapi disalahpahami oleh ibunya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menjelaskan,
Tapi, aku tidak bermaksud begitu. Elaine menekankan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku lagi. Kamu hanya berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan siaran langsung. Claire menghela nafas. Lalu apa yang harus dilakukan? Jika mengisyaratkan kamu masih memiliki kesempatan, saya akan mendukung kamu melanjutkan siaran langsung. Tapi ada satu hal, tidak peduli berhasil atau gagal. Pada akhirnya kamu harus mengendalikan emosi. Kamu tidak boleh emosi jika tidak berhasil. Jika perutmu terbakar, bukankah itu setara dengan kerugiannya? Meskipun Elaine agresif dan tidak masuk akal, dia masih bisa mendengar suara yang bagus dan terkadang buruk. Dia tahu betul bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan putrinya. Saat melakukan sesuatu, dia tidak boleh kehilangan uang, kalah dalam pertempuran, dan kehilangan orang. Jadi, dia memandang Claire, mengangguk dan berkata, "Oke, Claire, jangan khawatir. Saya sedikit marah, dan saya akan segera menyesuaikan diri. Ini hanya diblokir selama 72 jam. Setelah 72 jam saya akan mencoba lagi. Saya telah melayani keluarga Wilson selama hampir 30 tahun, dan saya masih peduli dengan 72 jam ini. Bahkan 72 hari, aku akan melawan mereka sampai akhir." Claire melihat sikap menyerah ibunya. Dia tidak tahu apakah harus memuji atau mengkritiknya. Namun, dia menyarankannya lagi. Bagaimanapun ibunya dilarang selama 72 jam, yang berarti dalam 3 hari ke depan mulai sekarang. Dia tidak perlu lagi mengutuk ibunya yang seperti ibunya. Ini membuatnya merasa sedikit lebih mudah dalam sekejap. Dia bertanya kepada Elaine, "Bu, aku menyimpan makan malammu. Apa kamu ingin dan turun makan?" Claire berkata tanpa daya, "Kalau begitu mari kita bicara saat kamu lapar." Elaine mengangguk, dan berkata dengan muram, "Oke, Claire, pergi makan dan tinggalkan ibu sebentar." Elaine kemudian melihat suasana hati Elaine saat ini baik-baik saja. Dia ingin dia mencernanya sendiri. Dia berkata, "Bu, kamu harus sendirian. Aku turun dulu." Saat Claire berbalik untuk pergi, Elaine teringat sesuatu, lalu berhenti. Dia dengan cepat, dan berkata, "Ngomong-ngomong, Claire, apakah kamu punya rencana untuk besok?" Claire berpikir sejenak, dan berkata, "Saya berencana pergi ke perusahaan untuk melihat-lihat. Tapi aku terlalu sibuk membersihkan rumah, jadi aku tidak pergi ke sana." Elaine bertanya padanya sambil memohon, "Claire, bolehkah aku menanyakan sesuatu?" Doug bisa menahan desahan dan berkata, "Jangka waktu ini benar-benar sial, ya. Bukan keberuntungan saya setelah memenangkan lotre." Claire bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bu, kamu memenangkan lotre." "Hanya kosong omong. Saya pergi ke mall sebelumnya dan memenangkan hadiah khusus. Saya bisa mendapatkan diskon 10% batu giok Laokeng. 1 juta batu giok Laokeng. Hanya dijual seharga 10.000 yuan." Claire berkata, "Itu semua bohong. Kamu tidak tertipu, kan?" Elaine buru-buru berkata, "Tentu saja aku tidak membenarkan. Adakah yang bisa menipuku?" Claire menghela napas lega, dan berkata, "Bagus kalau kamu tidak membenarkan. Ini semacam kebohongan. Dikatakan dijual untuk 1.010.000, tetapi sebenarnya 100 yuan mungkin tidak setara." Kemudian, melihat suasana hati Elaine saat ini baik-baik saja, dia ingin dia mencernanya sendiri. Dia berkata, "Bu, kamu harus sendirian. Aku turun dulu." Saat Claire berbalik untuk pergi, Elaine teringat sesuatu, lalu berhenti. Dia dengan cepat, dan berkata, "Ngomong-ngomong, Claire, apakah kamu punya rencana untuk besok?" Claire berpikir sejenak, dan berkata, "Saya berencana pergi ke perusahaan untuk melihat-lihat. Tapi aku terlalu sibuk membersihkan rumah, jadi aku tidak pergi ke sana." Elaine bertanya padanya sambil memohon, "Claire, bolehkah aku menanyakan sesuatu?" Bab 5184. Claire berkata, "Tak, kenapa kamu bersikap sopan padaku? Katakan saja padaku apa yang perlu aku lakukan." Elaine berkata dengan sangat serius, "Ibu ingin pergi ke kuil Kixia untuk menyembah Buddha besok pagi. Ingin memohon Buddha Bodhisattva sendiri. Saya berangkat dengan hati-hati.
Sejak saya pergi ke Amerika Serikat, sepertinya tidak terlalu mulus. Keberuntunganku tidak baik dan ada halangan untuk mendapatkan uang dengan streaming langsung. Ada waktu selama ruang siaran langsung diblokir. Saya bisa pergi ke kuil untuk beribadah lebih banyak. Claire ragu sejenak. Dia merasa tidak pantas bagi ibunya untuk pergi ke Buddha untuk berdoa memohon berkah agar dapat membawa barang ke siaran langsung. Terlebih lagi, karena dia sudah lama tidak masuk perusahaan. Dia ingin melihat-lihat. Jadi dia berkata kepada Elaine, "Tapi, kenapa kamu tidak meminta Charlie menemanimu? Aku terlalu malu meminta menantu laki-lakiku yang baik. Kalau dia punya pendapat tentangku, itu tidak pantas. Selain itu, aku tidak nyaman berjalan. Saya harus berjalan dengan kru, jadi menantuku harus mendukung saya. Aku tidak ingin dia dan ayahmu mengetahuinya. Kita pergi bersama saja. Kalau tidak berhasil, kita akan melangkah lebih awal. Kita bisa berangkat jam 6:30. Setelah saya selesai memuja Buddha, kamu bisa pergi bekerja. Kamu bisa tiba di perusahaan jam 9:30. Tidak terlambat, kan?" Di mata Elaine, Charlie sudah menjadi pilar seluruh keluarga. Dia tidak berani menyia-nyiakan kesabaran Charlie di dekatnya. Meskipun dia merasa bisa melakukannya secara langsung, dia benar-benar tidak ingin orang-orang di sekitarnya mengetahuinya. Terutama karena akan terlalu menyipit jika diketahui orang lain. Siaran pertama siaran langsung malam ini membahas hambatan. Dia ingin pergi ke kuil Qixia untuk menyembah Buddha dan meminta restu. Jika Charlie menemaninya, dia khawatir Charlie akan memandang rendah dirinya. Bagaimanapun, dia juga tahu betul bahwa dia melakukan banyak tarikan pinggul ketika dia pergi ke Amerika kali ini, yang menyebabkan banyak masalah bagi Charlie. Mendengar apa yang dia katakan, Claire juga tahu apa yang dikhawatirkan ibunya. Meskipun tidak berdaya, dia juga ingin mencoba yang terbaik untuk membantu ibunya mempertahankan citranya yang tercela. Jadi, hatinya melembut, dan dia berkata, "Oke, kita berangkat besok pagi." Saat ini, Villa Scarlet Pinnacle, seluruh gunung telah diliputi kegelapan. Meskipun ada lampu redup di halaman di lantai 3, namun juga pepohonannya lebat. Pada dasarnya tidak ada cahaya yang terlihat dari luar. Pada saat ini, di halaman di lantai atas Scarlet Pinnacle Villa, Vera menggunakan sepasang pundaknya yang harum tanpa celah untuk membuka kelopak mawar segar yang mengambang di permukaan kolam air panas, menyebabkan riak di permukaan udara. Kemudian, dengan sosoknya yang tak tertandingi, dia menginjak tangga batu di dalam air dan perlahan berjalan ke batu biru di samping kolam mata air panas. Di kakinya, di pembakar dupa perunggu, sepiring dupa segel yang terbuat dari kayu cendana tua yang sedang terbakar. Asap hijau perlahan naik dengan aroma kayu yang menyegarkan. Vera membungkus dirinya dengan jubah mandinya dengan tidak tergesa-gesa, berjongkok sedikit dengan kaki menyamping, mengambil pembakar dupa, memegangnya dengan kedua tangan, dan kembali ke kamar. Setelah mandi dan membakar dupa, Vera mengenakan jubah yang bersih dan polos. Dengan lembut menarik rambut sepanjang ke belakang kepala, dan mengeluarkan benda yang terbungkus satin dari tas jinjing. Dia perlahan membuka sutra dan satin, dan di dalamnya ada tanda kayu yang dibawa dari Eropa Utara. Ada 8 karakter tertulis di atasnya. Meja spiritual mendiang ayahku, Elijah Lavord. Dia dengan hormat meletakkan papan roh di atas altar, lalu menyalakan 3 batang dupa lagi. Setelah 3 sujud hormat, dia memasukkan dupa ke dalam pembakar dupa di depan papan roh. Kemudian, dia berlutut dengan kedua lututnya, melihat ke papan roh dengan kedua matanya, dan berkata dengan hormat, "Ayah, aku tiba di Aurus Hill dengan selamat. Aku beruntung menemukan orang yang aku cari. Kamu pernah bilang, kamu selalu ingin datang ke Gunung Qixia di Aurus Hill untuk menyembah leluhur. Namun kamu tidak pernah. Kalau kamu ingin memenuhi keinginanmu, aku akan pergi ke Gunung Qixia untuk ziarah leluhur keluarga Lavord besok pagi. Saya harap rohmu di surga tahu ini." Bab 5185. Pagi berikutnya, ketika Villa Scarlet Pinnacle masih diselimuti lapisan tipis kabut putih, Vera, yang belum merias wajah, mengikat rambut panjangnya menjadi ekor kuda. Lalu mengenakan gaun musim panas yang biasa-biasa saja, dan pergi ke Gunung Qixia sendirian.
Baik Logan dan Emmet menyarankan ditemani pengawal untuk memastikan keselamatannya. Tetapi Vera menolak keduanya. Baginya, sejak dia memutuskan belajar di Aurus Hill, dia harus tinggal di kota ini dengan percaya diri dan berani. Gadis penyendiri, meski terlihat lebih cantik, akan menarik perhatian, bukan pemandangan. Tapi begitu gadis itu ditemani pengawal, begitu seseorang melihatnya, pasti akan menimbulkan kerusakan. Melihat sikap tegasnya, mereka berdua tidak lagi ramah. Setelah Vera menuruni gunung, dia tidak memilih untuk naik taksi. Dia memeriksa rute di ponselnya tadi malam. Dari Gunung Scarlet Pinnacle, ada bus utara langsung ke Gunung Qixia. Perjalanan memakan waktu sekitar 30 menit. Kali ini dia memutuskan untuk tinggal lama di Aurus Hill. Dia ingin terintegrasi sepenuhnya. Setengah jam kemudian, Vera turun dari bus di stasiun Qixia dan berjalan ke pintu masuk kuil Qixia. Ini kunjungan pertama Vera ke Gunung Qixia. Dia telah mendengar dari ayahnya bahwa nenek moyang keluarga Lafor dimakamkan di Gunung Qixia sejak dia masih sangat muda. Lebih dari 600 tahun yang lalu, ketika Ming Taizu Zuyuanzang mendirikan dinasti Ming dan mendirikan Aurus Hill sebagai ibu kota, nenek moyang keluarga Lafor adalah pejabat di Aurus Hill. Setelah pertempuran Jingnan, Raja Zhu di Darien menggantikan tahta dan memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke East Cliff. Sehingga keluarga Lafor juga diperintahkan untuk memperbarui pemindahan keluarga ke utara bersama dinasti. Namun, leluhur keluarga Lafor meninggal karena sakit pada malam pemindahan ibu kota karena usia lanjut. Saat menjelaskan pemakaman, dia menyebutkan bahwa dia akan dimakamkan bersama istrinya yang telah dimakamkan di Gunung Qixia selama 10 tahun. Jadi keturunannya menguburkannya di tempat yang sama, di Gunung Qixia. Menurut catatan silsilah, pada hari kedua setelah leluhur keluarga Lafor dimakamkan, keturunan keluarga Lafor pergi ke utara bersama seluruh keluarga mereka. Sejak itu, hingga Vera, selama 600 tahun, keturunan dari keluarga Lafor tidak pernah bisa kembali ke Aurus Hill untuk menetap. Tidak ada keluarga Lafor yang dimakamkan di sini. Dan hanya leluhur serta suami istri yang dimakamkan di sini. Vera mendaki gunung dan mencari di sekitar gunung. Dia tidak melihat kuburan atau batu nisan. Setelah ratusan tahun, dia tidak tahu di mana kuburan leluhurnya berada di Gunung Qixia. Lagi pula, usia yang terlalu lama, meski hanya terkena sinar matahari dan hujan saja sudah cukup membuat makam itu hilang. Oleh karena itu, dalam benak Vera, Gunung Qixia ini adalah makam leluhurnya. Di tas kanvas Vera yang praktis, dia menaruh beberapa kayu cendana Laoshan berkualitas tinggi. Awalnya, dia ingin menemukan tempat terpencil di gunung untuk menyembah leluhurnya. Namun ternyata ada tanda peringatan yang melarang membuat api di mana-mana, dan ada kamera pengintai di mana-mana. Vera menyadari bahwa jika dia membakar dupa dan menonton di sini, selain berisiko kebakaran juga berisiko ditangkap. Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk pergi ke kuil Qixia di puncak tengah Gunung Qixia untuk membakar dupa dan pemujaan. Meskipun ini adalah kuil, namun leluhurnya dimakamkan di sini. Membakar dupa di sana juga dianggap sebagai pemujaan leluhur. Kuil Qixia dibangun lebih dari 1.500 tahun yang lalu. Merupakan salah satu dari 4 kuil Buddha terkenal di Tiongkok. Menjadi kuil paling terkenal di Aurus Hill bahkan di seluruh provinsi. Bab 5186. Vera mahir dalam kitab perubahan dan gosip, dan pada saat yang sama menghormati Buddha dan Taoisme. Dia kagum dengan kuil kuno dengan sejarah panjang ini. Ketika Vera tiba di mana kuil Qixia berada, Claire dan Elaine juga tiba secara bersamaan. Sebenarnya keduanya sudah memarkir mobil, namun Elaine kesulitan berjalan. Dengan dukungan Claire, dia menaiki tangga dengan kruk, dan akhirnya mencapai kuil Qixia dengan susah payah. Karena ini adalah hari kerja, tidak banyak peziarah dan turis yang datang ke kuil Qixia di pagi hari. Vera berjalan ke aula utama, tetapi tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia mengeluarkan 3 batang dupa dari tas tangan, menyulutnya, dan pergi keluar gerbang aula di depan pembakar dupa. Vera meletakkan 3 batang dupa di dahi dengan kedua tangan, membungkuk sedikit, dan berkata dengan suara rendah, "Nenek-nenek moyang keluarga Lafor ada di sini. Saya, keturunan tidak berbakti dari keluarga Lafor,
datang untuk beribadah. Sekarang hanya saya yang tersisa di garis keturunan keluarga Lafor. Setelah melalui banyak kesulitan, tidak mudah bagi saya untuk bertahan sampai hari ini. Semoga kalian berdua tahu dengan baik. Jangan salahkan ayahku dan leluhur serta tetua lainnya karena gagal membuat keluarga Lafor berkembang. Vera berkata lagi, mungkin mereka ada di sana. Mereka sudah bertemu kalian berdua dan menjelaskan kepada kalian berdua secara pribadi. Berbicara tentang ini, rongga mata Vera agak merah. Selama 600 tahun terakhir, nenek moyang keluarga Lafor memang telah melewati masa-masa yang sangat sulit. Selama proses ini, terjadi banyak krisis dalam keluarga dan negara. Banyak perubahan situasi yang tiba-tiba. Banyak keluarga kaya dan terkenal di masa itu yang mengganggu warisan mereka selama proses ini. Sampai hari ini, menurut pendapat Vera, dia memang sangat beruntung. Setelah hening sejenak, Vera memasukkan 3 batang dupa ke dalam pembakar dupa. Menahan air matanya dan berbalik untuk memasuki aula utama. Di aula utama, patung Sakyamuni setinggi 10 meter berdiri di tengah. Di lantai di depan patung Buddha, ada 3 alas yang bisa digunakan peziarah. Ketika Vera masuk, peziarah di alas kiri baru saja bangun. Dia melangkah maju dan berlutut dengan saleh di depan patung Buddha. Dengan tangan terlipat dan pandangan sedikit terpejam, dia berkata dalam hati, Buddha ada di atas. Saya Vera Lafor, saya memohon kepada Buddha untuk mengantarkan murid ini, sehingga saya dapat membalas pembunuhan ayah saya dalam hidup saya. Setelah murid membalas dendam, aku akan kembali ke kuil Kixia untuk mempersembahkan dupa dan membentuk kembali tubuh emasmu. Sama seperti Vera yang saleh, saat membuat permintaan, Elaine berjalan terlatih-tatih dengan dukungan Claire. Karena kaki kanan Elaine patah, Claire mendukungnya di sisi kanan. Saat ini alas di sisi tengah dan kanan kosong. Claire berjalan ke depan dengan dukungan Elaine. Elaine memasang gips di kaki skema, dan tidak mudah untuk berlutut. Dia hanya bisa merentangkan kakinya ke belakang, seperti seorang atlet yang mulai berlari. Dia berlutut dengan satu kaki dengan kaki kirinya. Setelah itu, Elaine berkata dengan wajah saleh, Buddha, tolong pastikan untuk meningkatkan popularitas siaran langsung saya dalam 3 hari ini. Berkati saya untuk menghasilkan banyak uang melalui siaran langsung. Selain itu, buka matamu untuk melihat bau busuk Hanakian. Apa yang kamu lakukan sekarang? Membiarkan orang seperti ini sukses. Anda memikul tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Hubungan antara Buddha dari surga barat dan Kaisar Giok sangat baik. Saya harap Anda bisa mengingatkannya. Kalau dia tidak membuka mata, tolong buka mata Anda. Vera sedang berdoa dengan khusyuk. Dia tidak mengira seorang wanita di sebelahnya akan melantunkan begitu banyak. Dan semakin dia berkata, semakin keterlaluan dia. Sepasang alis daun willow tidak bisa menahan diri untuk tidak berkerut. Setelah dia selesai membuat keinginannya, dia membuka matanya, melirik ke kanan. Dia melihat Elaine berkemah dengan sungguh-sungguh. Buddha, kamu tidak tahu. Hana, jalang bau itu, sama sekali bukan apa-apa. Dialah yang menipuku sampai mati. Claire melihat ibunya saat ini, dan mengingatkannya dengan suara rendah karena malu. Bu, apa yang kamu bicarakan di sini? Bagaimana dengan bab 5187? Elaine, yang sedang berdoa, tiba-tiba disela oleh putrinya. Dia berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Oh, saya meminta Buddha untuk mengizinkan saya. Apa yang kamu lakukan terhadap saya? Claire menurunkan suaranya, mengingatkan. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan Buddha seperti ini? Kamu bisa meminta uang kalau memerlukan uang. Jika Buddha benar-benar terwujud, dia akan membantu kamu mewujudkan keinginan. Yang kamu bicarakan hal-hal tentang Bibi. Apa kamu meminta Sang Buddha untuk menghukumnya? Ya, Elaine berkata dengan sangat serius. Aku ingin Sang Buddha menghukumnya. Lebih dari 8 miliar orang di dunia. Siapapun bisa menjadi kaya. Tapi Hanakian tidak boleh. Kemudian, Elaine berkata dengan sangat tegas. Kaisar Langit bertanggung jawab atas wilayah kita. Dan Hana bisa menjadi kaya. Yang merupakan pencapaian yang luar biasa. Kalau aku tidak mengukur dirinya sendiri, aku harus meminta Buddha Tathagata untuk memukulnya. Claire menggosok pelipisnya, dan berkata tanpa daya,
Hati kita harus baik. Hanya saja pikiran tidak benar. Bagaimana mungkin Sang Buddha mengantarkan orang dengan pikiran yang salah? Apa? Elaine tidak yakin. Dan membalas, bukannya aku tidak menyukai orang lain. Aku tidak menyukai Hana. Kamu pasti tahu. Karena Hana ini benar-benar buruk. Claire berkata, ini salah dirinya sendiri, dia jahat. Kamu tidak perlu menyatakan di sini. Elaine melengkungkan bibirnya. Saat kamu bertemu orang jahat dan hal-hal buruk, kamu menelepon 110 untuk memanggil polisi. Apa yang salah dengan saya berbicara dengan Buddha? Apakah Buddha bukanlah polisi terbaik? Jika dia bahkan tidak bisa mengerti ini, dia tidak layak menjadi seorang Buddha. Claire mendengar omongan kosong Elaine. Dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Vera di samping sudah tercengang. Meskipun dia memiliki banyak pengetahuan, dia hampir tidak pernah melihat wanita bodoh seperti Elaine. Dan dia bahkan pergi ke aula Buddha untuk berbicara kosong. Begitu dia memikirkan kata-katanya yang menghina dan marah serta menyinggung Buddha, Vera tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ada 3 racun dalam agama Buddha. Keserakahan, kemarahan, dan ketidaktahuan. Keserakahan adalah ketidakpuasan terhadap keinginan. Kemarahan adalah keluhan tentang status quo dan membenci orang lain. Ketidaktahuan adalah bodoh. Kebanyakan orang biasa memiliki salah satu dari 3 racun ini. Jarang melihat seseorang yang memiliki 3 racun sekaligus dalam beberapa kata. Sang Buddha memiliki roh. Bagaimana dia bisa mendatangkan orang yang memiliki racun ketiga? Elaine tercengang dan melihat ke samping ke arah Vera. Melihat tangannya yang terkatup dan matanya yang sedikit tertutup, dia tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening dan berkata, "Hei, apakah kamu berbicara tentang saya? Apakah kamu menunjuk dan mengatakan sesuatu kepada saya?" Vera membuka matanya, menatap Elaine, dan berkata dengan ringan, "Maaf, saya hanya introspeksi di depan Sang Buddha. Saya mungkin mengganggu kamu. Tolong maafkan saya." Setelah selesai berbicara, Vera berdiri, menyalakan patung Buddha dengan patuh, berbalik dan pergi. "Hei, jangan pergi jika kamu memiliki kemampuan." Elaine masih ingin berdebat dengannya. Namun Vera berbalik dan pergi tanpa segan. Elaine ingin mengejar dan berdebat, tapi merasa itu tidak realistis. Lagi pula, kaki di bawahnya masih muncul di belakangnya. Berpikir, bantuan jika ingin bangun, dia harus mengandalkan putrinya Claire. Dalam keputusasaan, Elaine hanya bisa menyerah karena kesal. Claire berkata saat ini, "Bu, menurutku gadis kecil itu benar. Kamu begitu serakah dan bodoh di depan Buddha. Kamu tidak bisa melihat ketulusan. Tidak mungkin Buddha mengajakmu." Berpikir bahwa putrinya tidak akan membantu, dia membungkuk dan memohon, "Kalau Buddha tidak membantuku, aku akan dirobohkan." Sepertinya seluruh dunia tidak memiliki tempat untuk membuat permintaan tanpa Buddha. Biarkan menantu saya yang menyesuaikan Feng Shui untuk saya nanti saat pulang. Jika keberuntungan Feng Shui bagus, sumber kekayaan ini tidak akan terbendung. Artinya sisi timur tidak cerah dan sisi barat cerah. Saya selalu punya solusi. Setelah itu, Elaine berkata dengan ekspresi kesal, "Oh, bagaimana saya bisa? Seharusnya saya tidak datang ke sini. Sangat melelahkan." Setelah itu, dia melihat ke arah Claire lagi dan berkata, "Ayo pergi. Claire, antar ibu pulang. Aku ingin bertemu menantu yang baik-baik saja." Bab 5188. Claire berkata tanpa daya, "Bu, jangan ganggu Charlie." Kata-kata Claire membuat Vera, yang sudah berjalan ke pintu, tiba-tiba terkejut. Dia mendekat ke dalam hatinya. "Ini Charlie lagi. Saya baru 2 hari di Aurus Hill, dan saya tidak bisa menjauh dari Charlie setiap hari. Itukah sebabnya saya menjalin hubungan dengannya? Lalu siapa menantu wanita tadi?" "Kasar. Charlie. Mungkinkah Charlie dari keluarga Wade Iscliffe yang aku cari?" Wanita muda ini terlihat seumuran dengan Charlie yang saya cari. Selain itu, tidak banyak orang dengan nama yang sama dengan Charlie. Dan bahkan ada lebih sedikit orang dengan usia yang sama. Mungkinkah Charlie yang saya cari sudah menikah? Istrinya adalah wanita di depan saya. Bukannya aku belum pernah melihat wanita kejam yang tidak mengatakan apa-apa. Tetapi bahkan seorang cerewet yang tidak tahu cara membaca, tidak berani berperilaku pembohong di depan kuil Buddha. Dia benar-benar tak takut kenal.
Identitas Charlie dianggap menonjol, dan kekuatan pribadinya tak tertandingi. Ibu mertua yang vulgar, betapa anehnya. Claire tidak menyadari bahwa di luar gerbang istana, gadis cantik itu sedang melihat dirinya dan ibunya Elaine. Dia sibuk mencoba membujuk Elaine untuk melepaskan ide meminta bantuan Charlie menunjukkan Feng Shui-nya. Karena Elaine menerima begitu saja dan berkata, "Charlie menantu saya. Dia bisa membantu banyak orang dengan Feng Shui. Tidak bisakah dia membantu ibu mertuanya?" Claire menghela nafas dan berkata, "Oh Bu, jangan bilang kamu tidak bisa meminta bantuan Charlie. Selain itu, hal-hal seperti Feng Shui pasti sangat makroskopis. Dalam memecahkan masalah besar pada tingkat makroskopis, jadi pasti tidak ada cara untuk melakukannya. Ini sangat konkret. Bagaimana kamu bisa mengontrol popularitas ruang siaran langsungmu? Konsumsi bahan bakar mobilmu sangat tinggi. Mungkin meminta Charlie menunjukkan Feng Shui kepadamu. Dan konsumsi bahan bakar itu tidak realistis sama sekali." "Benar," Elaine berkata dengan sedih. "Lupakan saja. Bagaimanapun, saya telah mengungkapkan semua kata ke Buddha hari ini. Ini tergantung pada apakah Buddha akan memberi saya wajah. Jika dia memberi saya wajah, tidak hanya saya, Hana juga akan sial. Jika dia tidak menunjukkan wajahnya, maka aku tidak akan pernah datang lagi kepadanya." Setelah itu, Elaine tiba-tiba menyadari dan bertanya kepada Claire dengan suara rendah, "Claire, apakah Buddha telah mengambil manfaat Hana terlebih dahulu?" Claire dengan cepat membantu berdiri dengan kepala sebesar bara, dan kemudian berbisik kepada Buddha, "Buddha, maafkan saya dan ibu saya. Mohon maafkan dia karena blak-blakan." Setelah berbicara, dia buru-buru berjalan keluar dengan lengan Elaine. Elaine tidak punya pilihan selain mengikuti Claire dan terlatih-tatih. Ketika ibu dan putrinya keluar dari aula, Vera telah menghilang. Elaine awalnya ingin bertemunya dan berdiskusi dengannya. Namun setelah melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun, dia hanya bisa mengikuti Claire keluar dari kuil, siap turun gunung. Dan ketika mereka mulai menuruni gunung, Vera muncul lagi tidak jauh di belakang mereka. Dia diam-diam memperhatikan punggung mereka, lalu melihat ponselnya. Di telepon, ada foto Claire membantu Elaine keluar dari gerbang kuil. Foto ini diam-diam dia ambil sambil tersembunyi di balik kepadatan tadi. Kemudian, dia mengirim foto ini ke Emmet, dan mengirim pesan lain. "Tuan Sansor, bantu saya mendapatkan informasi ibu dan putri ini. Saya ingin semua informasi mereka." Bab 5189. Meskipun Claire dan Elaine belum dienkripsi dengan cara apapun, tidak mudah bagi Emmet untuk mengetahui semua identitas keduanya melalui informasi foto candid. Paling tidak, masih sulit untuk mengetahuinya dalam waktu singkat. Jadi, Emmet menelepon Vera dan melaporkan melalui telepon, "Nona, apakah Anda memiliki informasi lain tentang kedua orang ini? Kalau ada informasi lain, akan lebih mudah menyelidikinya." Vera berpikir dan berkata, "Saya tidak punya informasi apapun di sini. Gadis itu mungkin istri Charlie. Tetapi informasi Charlie dienkripsi. Kita tidak tahu nomor ID Charlie saat ini. Saya tidak tahu apakah kita dapat mencari semua wanita yang sudah menikah di Aurus Hill. Apakah ada wanita yang menikahi Charlie?" Emmet menjawab, "Karena informasi Charlie dienkripsi, kami akan menggunakan Charlie sebagai titik masuk. Terlebih lagi jika kita mencari semua informasi yang relevan tentang wanita yang menikahi Charlie, tidak akan ada orang yang kamu cari." Kemudian, Emmet berkata, "Tetapi dengan foto yang kamu kirim, kita bisa menggunakan sistem perbandingan potret untuk dijalankan terlebih dahulu. Tetapi karena sudut fotonya tidak maksimal, jika dimasukkan ke dalam sistem untuk perbandingan fuzi, akan menemukan setidaknya ribuan orang yang mirip. Lalu kita bisa membandingkan hasilnya secara manual." Vera memikirkan sesuatu dan berkata, "Oh, omong-omong, meskipun saya tidak tahu informasi tentang mereka berdua, saya mendengar mereka menyebut seorang wanita bernama Hannah." Gadis muda ini memanggil Hannah bibinya. Hannah pasti berusia 50-an tahun. Dengan cara ini, kamu tidak perlu melihat-lihat fotonya. Pertama, bantu saya mencari semua wanita di Aurus Hill yang bernama Hannah yang berusia di atas 45 tahun dan di bawah 65 tahun.
Periksa hubungan sosial Hana untuk melihat apakah ada hubungan dengan kedua orang ini. Qian bukan nama keluarga yang umum. Meskipun menempati urutan kedua dalam 100 nama keluarga, tetapi populasinya tidak besar. Ditambah 2 lapisan Aurus Hill dan screening usia, mereka yang memenuhi persyaratan. Saya yakin 1 tangan sudah cukup. Baiklah, Emmet berkata tanpa ragu. Nona, jangan khawatir, saya akan mengaturnya. Sebelumnya, Vera hanya memberi Emmet foto Claire dan Elaine. Dia tidak memiliki informasi lain. Butuh setidaknya beberapa hari atau puluhan hari untuk menemukan seseorang seperti ini. Tetapi dengan petunjuk dari Hana, semuanya menjadi lebih mudah. Seperti yang dikatakan Vera, tidak banyak orang dengan nama belakang Qian. Hanya ada lebih dari 30 orang dengan nama keluarga Qian di Aurus Hill. Selain itu, rentang usia Hana ini berkisar dari beberapa tahun hingga lebih dari 70 tahun. Kemudian saring mereka yang belum cukup umur yang diminta oleh Vera, dan hanya ada 4 orang yang memenuhi persyaratan. Terlalu sederhana untuk memeriksa hubungan sosial ketiga orang ini. Semuanya adalah orang biasa tanpa informasi tersembunyi. Cukup klik pada hubungan sosialnya di sistem, dan sistem akan segera menghasilkan tabel. Menampilkan generasi ketiga sedarahnya. Karena gadis muda yang ingin meminta Vera disebut Bibi Hana, Emmet pertama-tama melihat hubungan darah ketiga Hana. Untuk melihat siapa saja yang memiliki saudara ipar, dan ada seorang anak perempuan dalam keluarga saudara laki-laki tersebut. Yang pertama, Hana, berusia 62 tahun. Meskipun sudah menikah dan membesarkan 2 anak, suaminya tidak memiliki adik laki-laki. Hanya seorang kakak laki-laki dan seorang adik perempuan. Hana kedua, berusia 49 tahun. Telah menikah dan memiliki seorang putra. Meskipun suaminya memiliki seorang adik laki-laki, adik laki-laki itu memiliki 2 putra dan tidak memiliki putri. Jadi apa yang dikatakan Vera? Situasinya tidak cocok. Hana ketiga, berusia 55 tahun. Telah menikah 33 tahun yang lalu dan melahirkan putra kembar. Sang suami memiliki 2 adik laki-laki. Keduanya memiliki anak perempuan. Emmet memperoleh informasi tentang kedua putri tersebut. Setelah mengirimkan pesan, dia menemukan bahwa foto tersebut tidak sesuai dengan yang dikirim oleh Vera. Kemudian, Hana keempat melompat ke tampilan. Hana ini, berusia 55 tahun ini, menikah dengan seorang pria bernama Christopher Wilson 31 tahun yang lalu. Melahirkan seorang putra bernama Harold 30 tahun yang lalu. Dan melahirkan seorang putri bernama Wendy 27 tahun yang lalu. Dan Christopher memiliki adik laki-laki bernama Jacob Wilson. Jacob menikah dengan seorang wanita bernama Elaine 29 tahun yang lalu. Dan melahirkan seorang putri bernama Claire 28 tahun yang lalu. Bab 5190. Dengan cara ini, pada dasarnya cocok dengan nama, rentang usia, dan kerabatan karakter yang disebutkan oleh Vera. Setelah itu, Emmet memeriksa file informasi Elaine dan Claire, melihat foto ide mereka, dan membandingkannya dengan foto yang dikirim oleh Vera. Dia segera memastikan bahwa kedua orang inilah yang diminta Vera untuk mengirimkannya. Ketika Vera kembali ke Scarlet Pinnacle Villa, Emmet sudah memperoleh semua informasi kedua orang ini. Ketika dia melihat Vera, dia berkata dengan hormat, "Nona, kebetulan Anda kembali. Saya sudah memeriksa 2 orang yang Anda minta untuk saya periksa. Ada di sini." Vera dengan senang hati bertanya, "Cepat sekali. Aku tertarik." Emmet menyerahkan telepon kepada Vera dengan kedua tangannya, dan berkata dengan hormat, "Nona, coba lihat." Vera melirik foto Elaine. Foto itu diambil saat mengganti kartu identitasnya beberapa tahun yang lalu. Meskipun lebih muda dari sekarang, fitur wajahnya tidak banyak berubah. Vera bisa mengenalinya sekilas. Dia berkata sambil tersenyum, "Itu benar. Itu orang yang saya cari." Berbicara, dia tidak lagi melihat informasi Elaine, tetapi langsung melihat kolom Claire. Sambil melihatnya, dia berkata, "Ini menunjukkan bahwa Claire sudah menikah. Bisakah saya menggunakannya untuk mencari informasi tentang suami?" "Ya," Emmet berkata. "Tunggu sebentar." Vera mengembalikan teleponnya, dan Emmet menanyakan tentang pasangan Claire dalam perangkat lunak khusus itu.
Dan informasi ini adalah identitas Charlie Wade di Aorus Hill. Meskipun identitasnya pada level ini telah dienkripsi. Menurut enkripsi-enkripsi, begitu seseorang memeriksanya dari level Claire, otoritas jalan ini dibuka. Sehingga Emmet dapat dengan mudah memeriksa informasi identitas level Charlie saat ini. Dan alasan Stephen meninggalkan saluran ini setelah Charlie dan Claire menikah adalah karena dia takut Claire akan menemukan sesuatu ketika dia membeli rumah, mendapat pinjaman, atau melakukan kegiatan sosial lainnya yang membutuhkan akses ke file data. Selain itu, Stephen juga percaya bahwa jika seseorang ingin menyelidiki Charlie dan mencari tahu tentang Claire, tidak perlu menyembunyikan identitas Charlie di Aorus Hill. Claire memiliki identitasnya saat ini. Jika sengaja menyembunyikannya, itu akan merugikan dirinya sendiri. Vera melihat informasi identitas Charlie ini, dan berkata dengan penuh semangat, pekerjaan awal untuk menemukan Charlie telah selesai. Saya tidak menyangka akan berjalan lancar. Setelah selesai berbicara, dia tidak bisa menahan nafas dan berkata lagi, orang yang membantu Charlie menyembunyikan identitasnya sangat pintar, dan tekniknya canggih dan logistik. Setelah Charlie menghilang, dia bahkan mengatur agar Charlie masuk panti asuhan. Dan dengan akun kolektif panti asuhan, memberi Charlie identitas baru, dia bisa menulis begitu banyak artikel di panti asuhan, yang membuktikan bahwa panti asuhan pasti berada di bawah kendali penuhnya. Dan kemungkinan besar semua staf panti asuhan di bawah komandonya. Berbicara tentang ini, Vera menghela nafas dan berkata, tidak heran begitu banyak orang mulai mencari Charlie dari Aorus Hill, dan mereka tidak dapat ditemukan setelah 20 tahun mencari. Ternyata dia hanya bersembunyi di Aorus Hill. Metode ini dengan mulus menipu semua orang yang ingin menemukan Charlie. Emmet berkata sambil tersenyum. Nona, orang ini memang sangat kuat, tetapi dia gagal menipu Anda. Hanya 2 hari di Aorus Hill, semua informasi yang ingin Anda selidiki sudah terbuka. Dengan segala hormat, saya belum pernah bertemu orang yang lebih pintar dari Anda, Nona. Vera menahannya, dan berkata dengan serius, saya bisa menemukan Charlie begitu cepat, paling banyak karena ujung kecerdikan pribadi saya. Sepertiga lainnya karena salah penilaian Charlie terhadap saya di Eropa Utara. Dan semoga beruntung, kalau aku tidak tahu siapa nama Charlie. Jika aku hanya mengandalkan satu kesempatan, aku mungkin tidak bisa melihatnya dalam 20 tahun. Saya datang ke Universitas Aorus Hill pada hari pertama. Jika tidak kebetulan melihat informasi identitas Claudia, saya khawatir harus mencari lama di Aorus Hill. Jika saya tidak bertemu istri dan ibu mertuanya hari ini, saya tidak akan dapat mengetahui informasi identitasnya dengan sangat cepat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.